Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Semoga hari ini dalam keadaan baik. Pada kesempatan hari ini, Ibu akan menyampaikan materi pembelajaran PPKN kelas 9 secara daring atau dalam jaringan tentang Persatuan dan Keberagaman Masyarakat Indonesia bab 4. Terlebih dahulu, marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Para siswa, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, silahkan kalian siapkan buku tulis dan pulpennya. Perhatikan dengan baik, silahkan kalian tulis, dan semoga dapat dipahami dengan baik. Tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu, yang pertama, mensyukuri persatuan dalam keberagaman masyarakat Indonesia secara adil sebagai anugerah ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, memahami dan mengidentifikasi permasalahan keberagaman dalam masyarakat Indonesia. Dan yang ketiga, melaksanakan tanggung jawab terkait keberagaman dan berupaya menyelesaikan masalah yang muncul dalam keberagaman masyarakat. Nah, coba perhatikan lingkungan sekitar rumahmu. Apakah kamu hidup di lingkungan masyarakat dengan latar belakang yang berbeda-beda? Di sini poin pertama yaitu persatuan dalam keberagaman masyarakat Indonesia. Keberagaman Indonesia mengisyaratkan adanya suatu persatuan dari perbedaan. Persatuan ini menjadi hal yang sangat penting bagi bangsa Indonesia dan tidak dapat diubah oleh siapapun. Untuk mewujudkan persatuan dalam keberagaman, diperlukan sejumlah prinsip. Kita akan membahas dua prinsip penting, yaitu Bhinneka Tunggal Ika dan wawasan Nusantara. Nah, sebelumnya ada yang tahu apa itu Bhinneka Tunggal Ika? Melalui Bhinneka Tunggal Ika, bangsa Indonesia mengakui bahwa Indonesia merupakan bangsa yang terdiri atas berbagai suku, ras, agama, bahasa, dan adat istiadat. Namun, perbedaan dan keanekaragaman bukan menjadi pemisah dan alat untuk memecah belah rasa persatuan dan persaudaraan. Lalu yang kedua, wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara sebagai wawasan nasional bangsa Indonesia merupakan ajaran yang diyakini kebenarannya oleh seluruh rakyat agar tidak terjadi penyesatan dan penyimpangan dalam upaya mencapai dan mewujudkan cita-cita dan tujuan nasional. Secara umum, wawasan Nusantara berarti cara pandang suatu bangsa tentang diri dan lingkungannya yang dijabarkan dari dasar falsafah dan sejarah bangsa tersebut sesuai dengan posisi dan kondisi geografi negaranya untuk mencapai tujuan atau cita-cita nasionalnya. Dalam wawasan Nusantara sendiri, terdapat 4 konsep yang mencakup persatuan dan kesatuan, yaitu di bidang politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan. Lalu poin kedua yaitu permasalahan keberagaman dalam masyarakat Indonesia. Telah kita ketahui bersama bahwa Indonesia merupakan negara kepulauan yang sebagian besar wilayahnya dihuni oleh berbagai etnis dengan adat istiadat yang berbeda. Perbedaan yang ada di Indonesia mencakup berbagai bidang, tidak hanya dapat dilihat dari perbedaan secara fisik manusia atau ras, tetapi mencakup juga perbedaan suku bangsa, agama, dan kepercayaannya. Masalah yang dapat muncul dalam keberagaman masyarakat Indonesia adalah konflik. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, konflik didefinisikan sebagai percekcokan, perselisihan, atau pertentangan. Surjono Sukanto mengemukakan 4 faktor yang dapat menyebabkan terjadinya konflik dalam masyarakat, yakni perbedaan antar individu, perbedaan kebudayaan, perbedaan kepentingan, dan perubahan sosial.
Terdapat beberapa sikap yang dapat menjadi penyebab konflik dalam masyarakat, antara lain sebagai berikut. Yang pertama, primordialisme yang berlebihan. Kedua, etnosentrisme. Yang ketiga, diskriminatif. Yang keempat, stereotip. Yang kelima, fanatisme. Dan yang keenam, eksklusivisme. Surjono Sukanto menyebutkan 5 bentuk khusus konflik atau pertentangan yang terjadi dalam masyarakat. Kelima bentuk konflik atau pertentangan itu adalah sebagai berikut. Yang pertama, konflik pribadi. Kedua, konflik rasial. Yang ketiga, konflik antar kelas-kelas sosial. Yang keempat, konflik politik. Dan yang kelima, konflik internasional. Terjadinya konflik dapat menimbulkan sejumlah hal, antara lain sebagai berikut. Yang pertama, perpecahan dalam masyarakat. Yang kedua, kerugian harta benda dan korban manusia. Yang ketiga, kehancuran nilai-nilai dan norma yang ada. Yang keempat, perubahan kepribadian. Dan yang kelima, dominasi. Baik, mungkin cukup sekian materi yang dapat Ibu sampaikan pada hari ini. Materi selanjutnya akan kita bahas di pertemuan selanjutnya. Untuk mengakhirinya, mari kita mengucapkan hamdalah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.